Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya, kelas 12 IP 1. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, mudah-mudahan di pagi yang cerah ini kalian masih tetap semangat, sehat selalu ya. Dan belajarnya juga harus lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya ya. Oke, selamat datang kembali di kelas geografi. Oke, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran ini, kita berdoa dulu supaya diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar kita hari ini ya. Silakan oleh KM dipimpin doanya oleh Imade Daniel. Duduk siap. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Imade Daniel yang sudah membimbing doa kita semua ya. Oke, saya absen dulu ya. Aditya, Aiska, ya. Alia, Ananda Ramadhania, Anissa Rahma, Antik, Azahra, Dede Alamsyah, Elinda, Gilang, ya. Harindi tadi izin ya, Hisam, ya. Imade Daniel, Irkania, Jihad, Kalisa, sakit, oke. Muhammad Fadil, Faisal Dani, Muhammad Ferdiansyah, Muhammad Fauzan, Nada, sakit, oke. Nazwa, Okan, Putri Amanda, sakit. Sandrina, Ratu Amelia, sakit juga. Revalina, Rindu, Ruth, ya. Kemudian Saila, ya. Sarmila, Siti Juansyah, Siti Hanum, Syahal, Tasal, Teddy, Vika, Fitri. Oke, wah lumayan ada beberapa orang ya yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai potensi desa dan bentuk desa ya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai apa itu desa, kemudian ciri-ciri desa itu seperti apa dan pengelompokan desa itu apa saja ya. Nah, coba di sini ada yang masih ingat gak? Klasifikasi desa berdasarkan potensinya ada 3 kan, ada desa swadaya, swakarya dan swasembada. Nah, ada yang bisa memberikan contoh dari ciri-ciri desa swadaya. Siapa yang bisa memberikan contoh desa swadaya? Oke. Gimana Syahal, apa itu desa swadaya? Sebagai besar kehidupan penduduknya masih menggantungkan pada alam. Iya, betul, menggantungkan kehidupannya kepada alam. Kemudian
hasil usaha digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya, betul. Hasil usahanya ya, hasil bekerjanya hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian Adat istiadat mulai longgar. iya, adat istiadat mulai longgar. Mata pencarian mulai beragam. Ya. Oh ya. Salah baca Bu. Lembaga-lembaga desa belum berfungsi dengan baik. Oke, itu desa swadaya atau desa swasembada? Hah? Desa swadaya. Nah, oke. Mungkin masih kalian masih bingung gitu ya, atau membedakan swadaya, swakarya, swasembada karena mungkin namanya mirip-mirip ya. Nah, tapi tidak apa-apa, kita beri apresiasi dulu untuk Syahal ya yang sudah berani. Oke, nah ini desa swadaya, swakarya, dan swasembada itu dilihat berdasarkan tingkatan potensi yang ada di desa tersebut ya. Nah, desa swadaya ini dicirikan dengan adat istiadatnya yang masih kental ya. Kemudian betul tadi yang dikatakan oleh Syahal bahwa kehidupannya itu masih bergantung kepada alamnya, betul ya. Kemudian juga tadi hasil kerja atau mata pencariannya, nah itu hanya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari saja gitu ya. Nah itu betul Syahal, 2 poin yang kamu sebutkan tadi ya. Cuman yang ketiga tadi tentang adat istiadatnya masih longgar, itu merupakan ciri-ciri desa swasembada ya. Nah jadi berdasarkan berdasarkan potensinya gitu ya. Jadi kalau desa swadaya itu masih tradisional, kemudian desa swakarya itu sudah mulai agak longgar gitu ya. Kemudian desa swasembada juga sudah mulai lebih longgar lagi gitu ya adat istiadatnya gitu ya. Tapi di sini ada kemajuan-kemajuan dalam bidang mata pencarian ataupun misalnya dari organisasi-organisasi atau lembaga aparatur desa yang sudah berjalan ya. Tutupin pintunya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang hari ini ada materi tentang potensi desa dan bentuk desa ya. Nah, kita juga hari ini akan belajar bagaimana mengamati bentuk desa dengan bantuan aplikasi Google Earth ya. Nah, kalian sudah kan pernah memakai Google Earth sudah? Sudah. Oke, nanti kalau misalnya masih bingung-bingung, nanti saya tutorialkan juga gitu ya bagaimana caranya menggunakan Google Earth ya. Nah, oke. Jadi kita harus bisa. Oke, kenapa ini error? Baik. Nah, jadi hari ini kita harus bisa menjelaskan mengenai bentuk-bentuk desa, kemudian juga tentang ciri-ciri desa, unsur desa, potensi desa, dan klasifikasi desa ya. Nah, untuk klasifikasi desa sudah dijelaskan, kemudian juga ciri-ciri desa juga sudah dijelaskan. Nah, mungkin nanti yang akan hari ini kita jelaskan adalah tentang potensi desa ya. Nah, sekilas saya mereview ulang lagi secara singkat ya unsur-unsur desa. Jadi kalau desa itu harus memiliki 3 unsur. Yang pertama itu ada daerah, kemudian ada penduduk, dan ada tata kelakuan ya. Nah, jadi daerahnya ada tidak diakui tidak secara administratif gitu ya desa itu. Kemudian penduduk. Nah, kalau penduduknya itu dilihat ada batas minimum dan ada batas maksimum desa. Jadi jangan sampai penduduk di desa itu terlalu sedikit, kemudian penduduk di desa tersebut juga terlalu banyak gitu ya. Nah, jadi memang ada batasan-batasan berapa jumlah penduduk yang harus ada di desa ya. Ada batas minimum dan ada batas maksimumnya ya. Kemudian tata kelakuan. Nah, tata kelakuan di sini tentu saja desa itu mempunyai pola pergaulan gitu ya, atau pola istilahnya pola sosialisasinya. Apakah desa tersebut bersifat patembayan atau paguyuban? Nah, siapa yang masih ingat apa itu paguyuban, patembayan? Gimana, Hanum? Paguyuban itu yang bagaimana? Yang kompak atau tidak kompak?
Kompak ya. Nah, mungkin secara singkatnya supaya kalian lebih mengingat kalau penduduk desa yang paguyuban itu lebih kompak gitu ya. Kemudian jiwa sosialisasinya nah itu lebih tinggi gitu ya. Toleransinya juga tinggi dibandingkan dengan penduduk yang patem bayan gitu ya. Nah, jadi memang seperti itu ya pola kelakuan atau tata kelakuan yang ada di desa. Kemudian juga ada desa yang diikat oleh adat istiadat ya. Misalnya kampung adat yang ada di Sukabumi. Nah, ada yang sudah pernah ke Kampung Cipta Gelar? Pernah. Oh, pernah nih, antik nih. Antik apa yang unik di sana di Kampung Cipta Gelar itu, Antik? Nah, apa aja yang Antik temukan di sana? Gimana sih penduduknya? Ramah-ramah kah atau malah jadi judes-judes atau gimana? Iya, ramah-ramah. Ramah-ramah. Penduduknya ramah-ramah. Kemudian? Terus adat istiadatnya masih kental. Adat istiadatnya masih kental ya. Kemudian rumah-rumahnya seragam nggak? Seragam. Nah, oke, rumah-rumahnya seragam ya. Jadi kalau di kampung adat itu biasanya sifat daripada penduduknya itu paguyuban ya. Kemudian rumah-rumahnya juga itu biasanya berkumpul ya, membentuk sebuah pola tertentu gitu ya. Nah, iya betul, ada yang dapurnya deketan itu ternyata mempunyai makna-makna tersendiri gitu ya di kampung adat tersebut. Nah, jadi memang rasa toleransi gitu ya, kemudian rasa kepekaan daripada masyarakatnya itu masih sangat tinggi kalau di kampung adat ya. Nah, jadi itu unsur-unsur desa ya. Selanjutnya, nah ini kita akan menganalisis potensi desa ya. Nah, jadi untuk potensi desa itu sendiri ada yang bersifat potensi fisik dan juga ada yang bersifat potensi non fisik ya. Nah, kita tahu sendiri kalau potensi fisik itu merupakan unsur-unsur atau potensi di desa yang bersifat alamiah gitu ya. Nah, misalnya apa saja? Nah, ini yang ada di depan ya. Ada misalnya tanah, kondisi tanahnya bagaimana ya di desa tersebut, apakah subur ataukah tidak. Nah, ada ya desa yang tidak subur. Contohnya seperti di desa di sekitaran Raja Mandala ya. Jadi kalau kalian mau pergi ke Bandung di sebelum daerah Padalarang, jalannya yang berkelok-kelok gitu ya. Atau yang kalian ingat di ya itu ada pisau yang ada di atas gunungnya ya. Nah, itu daerah Kars Raja Mandala. Jadi kalau di daerah Kars Raja Mandala di sana ternyata tanahnya tidak subur. Kenapa tidak subur? Nah, karena merupakan daerah pegunungan kapur atau Kars ya. Nah, kemudian ada juga kondisi airnya, kondisi hidrologinya bagaimana ya. Nah, tentu saja kalau yang seperti tadi saya sebutkan, kalau di daerah pegunungan kapur ya jelas ya kondisi airnya itu kurang bagus. Ya, sumber mata airnya jauh dibandingkan dengan daerah-daerah di sekitaran pegunungan vulkanis biasa atau misalnya di daerah-daerah dataran tinggi, dataran rendah biasa gitu ya. Kemudian ada juga kondisi iklim. Nah, kondisi iklim ini bisa kita identifikasi bagaimana suhunya gitu ya. Suhunya, kemudian pola curah hujannya gitu ya. Nah, jadi apakah curah hujannya itu tinggi ataukah rendah gitu ya, ataukah sedang biasa-biasa saja. Karena kan walaupun memang rata-rata curah hujan di Indonesia itu tinggi, tapi kan persebaran curah hujan itu tidak merata ya. Nah, jadi bisa kita lihat nih waktu kalian kelas 10 belajar, kalau pola curah hujan Indonesia itu dari Indonesia bagian barat itu tinggi. Nah, semakin ke timur itu biasanya semakin habis atau semakin sedikit pola curah hujannya gitu ya. Nah, jadi memang seperti itu kondisi iklim yang ada di kita ya. Jadi memang sangat beragam sekali karena kita berada di lintasan garis khatulistiwa ya. Kemudian yang keempat, nah ini ada potensi fisik ternak
Nah, jadi yang namanya desa itu mempunyai mata pencarian utama ya. Mata pencarian utamanya itu dalam bidang agraris dan peternakan gitu ya. Nah, coba kira-kira di desa kamu itu ada peternakan apa gitu ya? Apakah ada sapi, ada peternakan ayam gitu ya, atau kerbau atau apa gitu ya. Nah, kalau di kita mungkin di Kabupaten Sukabumi jarang ya yang ada ternak kuda. Nah, kalau peternakan kuda itu yang terbesar itu ada di Nusa Tenggara ya, lebih tepatnya di Pulau Sumbawa ya. Nah, makanya kan komoditi utama mereka itu pernah mendengar susu kuda liar. Nah, jadi iya betul. Susu kuda liar itu nah khas Sumbawa gitu ya, yang sering iklannya ada di radio-radio gitu ya. Nah, itu asli dari Sumbawa gitu ya, karena memang di sana yang terbesarnya adalah peternakan kuda. Nah, mungkin kalau di Kabupaten Sukabumi rata-rata sapi, domba, ayam ya. Nah, di Nagrak itu banyak peternakan ayam ya. Kemudian di kita juga ada industri peternakan ayam yang terbesar di Parung Kuda, itu di Wonokoyo ya. Nah, itu. Kemudian ada juga potensi fisiknya adalah manusia. Nah, manusia sendiri ya kita sebagai makhluk hidup gitu ya, yang menjalankan bagaimana di desa tersebut gitu ya. Nah, baik, yang kedua, nah ini ada potensi non fisik ya. Nah, potensi non fisik ini ya pasti yang berkaitan hubungannya dengan sosialisasi kemasyarakatan ya. Nah, apa saja ini? Yang pertama dari masyarakat desa ya. Nah, jadi bagaimana masyarakat desa itu menjalankan kehidupannya di desa ya. Nah, apakah tadi misalnya interaksinya lebih intens atau misalnya jarang, kemudian masyarakatnya apakah bersifat paguyuban atau patembayan ya. Nah, kemudian yang kedua ini ada lembaga-lembaga sosial ya. Nah, apakah ada di setiap desa itu lembaga-lembaga sosial? Misalnya ada, contohnya apa nih? Misalnya organisasi-organisasi ya, kumpulan pemuda-pemuda, atau misalnya kayak DKM di desa ya. Nah, itu remaja-remaja masjid, kemudian Karang Taruna. Nah, itu juga salah satu lembaga-lembaga yang ada di desa ya. Kemudian di sini yang ketiga ada aparatur atau pamong desa ya. Nah, jadi di desa ini pasti mempunyai struktur organisasi ya. Nah, jadi mulai dari misalnya ada kades, ada ketua adatnya gitu ya. Istilahnya ada sekretaris desanya, mungkin ada para sesepuh gitu ya. Nah, atau masyarakat biasanya. Nah, itu pasti ada di desa tersebut ya. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, sebelumnya di sini ada pertanyaan dulu terkait dengan potensi desa. Tidak ada? Baik, kita lanjut ya. Nah, kita masuk kepada bentuk-bentuk keruangan desa ya. Mungkin tanpa kalian sadari, sebenarnya kalian itu sudah tahu tentang bentuk-bentuk desa. Di sini ada gak yang rumahnya di pinggir jalan rel kereta api seperti gambar yang ada di sini? Nah, kakek siapa ini? Kakek orang ya. Nah, ada yang rumahnya di pinggir rel kereta api? Oh, tidak ada ya. Nah, mungkin dulu pernah, tapi sekarang terkena ini digusur gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu ya, karena memang sekarang kan jalur rel kereta api kita di double track ya, antara Sukabumi Bogor. Jadi mungkin yang tadinya rumah-rumahnya di pinggir rel, nah terkena gusur gitu ya oleh KAI gitu ya. Nah, ada ini contoh yang seperti di depan ya. Ini merupakan salah satu bentuk keruangan desa yang mempunyai pola memanjang ya. Jadi rumah-rumahnya itu berada di sepanjang pinggiran rel kereta api gitu ya. Nah, jadi memang seperti itu. Jadi kalau rel kereta apinya belok ya rumahnya juga pasti ikutan belok mengikuti rel atau jalan kereta api ini ya. Kemudian ada juga yang polanya memanjang adalah di pinggir jalan raya ya.
Nah, jadi ada di sini yang rumahnya di pinggir jalan raya? Nah, banyak ya mungkin ya. Nah, jadi yang rumahnya di pinggir jalan raya itu adalah bentuk pemukiman desa yang memanjang ya atau linear juga. Kemudian ada juga yang memanjang atau linear itu seperti yang ada di pinggir pantai. Nah, jadi memanjangnya itu mengikuti garis pantai. Ya, ada yang rumahnya di pantai atau rumah saudaranya? Orang Pelabuhan Ratu. Itu ya. Jadi memang rumah-rumahnya itu dia sepanjang garis pantai ya. Jadi memang mengikuti pola linear atau memanjang ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kemudian ada lagi yang pola pemukimannya itu memusat. Nah, jadi kalau memusat itu kayak gimana ya? Berkumpul. Nah, gitu ya. Berkumpul misalnya kayak di kampung adat. Tadi misalnya Antik sudah pernah ke Kampung Ciptagelar ya. Nah, jadi rumah-rumahnya itu memusat. Kemudian misalnya di Kampung Naga ya. Nah, atau misalnya di mana nih gitu ya, di Perum. Nah, tapi Perum juga ya betul mengumpul. Kemudian kenapa bisa mengumpul tersebut gitu ya atau bisa memusat? Pasti di tengah-tengahnya itu ada suatu daya tarik ya. Nah, yang menyebabkan mereka itu harus berkumpul. Nah, kalau misalnya di kampung adat, kenapa mereka pola pemukimannya berkumpul? Karena mereka itu diikat oleh suatu adat istiadat gitu ya, yang diatur, yang harus diatur tata kehidupannya oleh ketua adatnya gitu ya atau ketua sukunya gitu ya. Nah, jadi memang supaya mudah dikontrol kehidupannya gitu ya. Jadi jangan sampai ada tetangga yang tidak akur gitu ya, di kampung adat tersebut gitu ya. Dan itu pasti gitu ya yang namanya kampung adat. Nah, mereka itu terikat oleh suatu kebiasaan atau adat istiadat ya. Namanya juga kampung adat gitu ya. Pasti terikat gitu ya. Nah, yang selanjutnya ini ada pola pemukiman yang terpencar ya seperti ini. Nah, jadi kalau terpencar itu ada yang satu rumahnya di sini, satu rumahnya di sini, di sana, di sana. Nah, jadi kalau yang seperti itu kenapa bisa terpencar-pencar? Pasti penduduk tersebut mencari tempat yang nyaman gitu ya. Nah, misalnya seperti di daerah pegunungan Kars ya atau daerah Kapur. Nah, jadi kalau di daerah pegunungan Kars ini dia penduduknya cenderung memiliki pola pemukiman yang memencar gitu ya, karena mencari sumber air yang lebih bagus gitu ya. Jadi tidak mungkin memusat gitu ya. Kemudian misalnya lagi kalau di daerah-daerah yang topografinya itu curam, nah mereka juga memencar ya pola pemukiman penduduknya. Nah, oke, mungkin itu saja materi tentang potensi dan bentuk-bentuk desa. Selanjutnya di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kalian itu bisa menganalisis bentuk desa ya. Nah, silakan per kelompoknya itu boleh buka handphonenya, kemudian buka aplikasi Google Earth ya. Nah, jadi nanti kalian akan menganalisis bentuk-bentuk daripada desa ya. Sudah dibuka Google Earth-nya? Nah, ini ya, ini tampilan daripada Google Earth ya. Oke, nanti saya akan kasih tutorial bagaimana caranya kalian menganalisis bentuk desa di rumah kalian masing-masing ya. Nah, jadi ini tampilan daripada Google Earth ya. Jadi memang Google Earth ini diambil menggunakan satelit ya. Nah, ini salah satu bentuk daripada penginderaan jauh ya yang sudah kalian pelajari di kelas 10 dan nanti akan kita perdalam lagi di semester 2 ya. Nah, jadi dari Google Earth ini kita bisa menganalisis bentuk-bentuk desa
yang ada di rumah kalian atau di sekitar kita ya dari atas. Nah, misalnya ini ada menu search ya atau pencarian ya. Nah, ini silakan diklik saja yang ini. Nah, misalnya rumah saya itu ada di Kadupugur, Kecamatan Cicantayan. Ah, ya sudah, saya mau Kecamatan Cicantayan. Nah, ini ya, langsung dimasukkan, sudah ada di sini. Nah, diklik. Nah, ini langsung diarahkan ke Kecamatan Cicantayan ya. Nah, jadi ini garis-garis yang merah itu merupakan batas administratif ya. Jadi batas administratif ini merupakan kawasan Kecamatan Cicantayan ya. Wah, di mana ya rumah saya? Oke, mungkin apakah bisa di... Kenapa ya error ya? Oh. Nah, jadi memang ini ya merupakan kawasan Cicantayan. Nah, ini kalian bisa nge-zoom in ataupun nge-zoom out ya. Jadi bisa memperbesar dan bisa memperkecil suatu kawasan yang ada di Google Earth tersebut ya. Nah, caranya bagaimana? Itu kalian kalau menggunakan HP bisa langsung pakai jari saja gitu ya. Bisa diperbesar cakupannya semakin dekat atau bisa diperjauh lagi dengan cara di zoom out ya. Nah, kalau di laptop itu ada ini ya, menu zoom in dan zoom outnya itu ada yang di sebelah ini di sebelah pojok bagian bawah ya. Nah, ini jadi ada plus dan minus di situ simbolnya. Nah, itu silakan kamu klik di situ ya. Nah, misalnya ini nih. Kita akan mencari atau menganalisis suatu desa yang ada di ini ya. Nah, rumah saya di dekat BKPSDM Kabupaten Sukabumi. Iya. Nah, ya. Dekat dengan Badan Diklat. Nah, misalnya di sini nih area rumah tinggal saya, ya. Nah, coba ada yang bisa menyebutkan ini tuh kira-kira bentuk desanya desa yang seperti apa? Memanjang, betul ya. Nah, sudah banyak di antara kalian yang sudah tahu gitu ya. Oh iya, ini kan patokannya adalah jalan raya ya. Jadi kalau yang rumah-rumahnya mengikuti di sepanjang pinggir jalan raya, yaitu pasti memanjang ya. Nah, coba mungkin kita akan mencari pemukiman yang agak memencar. Ada loh pola pemukiman yang memencar. Nah, misalnya di daerah sini nih, ya mungkin di daerah Cibadak. Nah, jadi kalau seperti ini bisa kamu lihat, ya. Nah, ini rumahnya ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sana, gitu ya. Ada juga yang di sini. Nah, terpencil sekali, gitu ya. Nah, coba ada yang tahu ini kita warna hijau-hijau ini kira-kira ini daerah mana? Kawasan mana? Gunung mana? Gunung Walat, ya. Nah, oke, kita lihat ya. Nah, apakah betul Gunung Walat? Betul ya, ini merupakan kawasan Gunung Walat ya. Nah, jadi memang di daerah Gunung Walat itu kan pasti topografinya itu tidak flat gitu ya, tidak rata. Nah, jadi ada yang miring seperti itu, otomatis di sini pola pemukiman yang terbentuk adalah pola pemukiman yang terpencar. Karena memang masyarakat mencari tempat tinggal yang nyaman gitu ya, yang tidak menimbulkan bencana longsor misalnya ya. Nah, jadi seperti itu pola pemukimannya cenderung menyebar ya, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini ya, ada yang di sini. Nah, jadi memang terpencar seperti itu ya kalau di daerah bukit ya, topografi gitu ya. Oke, bisa kalian mengamati bagaimana bentuk desa yang ada di sekitaran rumah kalian? Ya, ini kalian sudah duduk berkelompok? Sudah. Nah, ini kalian berkelompoknya itu sudah ditetapkan berdasarkan rumah tinggal kalian ya. Nah, jadi kalian berkelompok
yang rata, misalnya oh ya kelompok 1 itu merupakan kecamatan Cibadak. Nah ini pasti rata-rata rumahnya yang di Cibadak atau di area Cibadak dan sekitarnya ya. Nah jadi mungkin seperti itu, tapi tidak usah khawatir ya Bu, rumah saya bukan di Cibadak tapi saya masuk ke kecamatan Cibadak, tidak apa-apa ya. Nah itu bisa sharing atau berdiskusi tentang potensi dan bentuk desa yang ada di kecamatan Cibadak ya. Baik, nah ini sekarang saya punya lembar kerja yang harus kalian isi terkait dengan potensi dan bentuk-bentuk desa ya. Ini saya bagikan dulu satu kelompok, satu lembar kerja yang bisa kalian baca-baca dulu, ada instruksi dan bagaimana cara pengerjaannya ya. Oke, ini kita dibagi 4 kelompok besar ya. 4 kelompok besar. Sudah dibuka ini lembar kerja peserta didiknya. Nah, baik. Nah, di sana ada media dan alat yang harus kalian sediakan ya. Nah, misalnya seperti Google Earth. Nah, itu bisa menggunakan laptop atau handphone kalian atau menggunakan gadget yang lain ya. Kemudian untuk petunjuknya, nah ini ya. Yang ke-1, peserta didik menyimak pengantar materi mengenai klasifikasi struktur ruang dan bentuk desa. Nah tadi sudah ya, kalian sudah menyimak pengantar materi dari saya. Kemudian juga yang kedua, mencatat hal-hal penting dari apa yang disampaikan oleh guru ya. Tadi juga saya melihat kalian ada yang mencatat beberapa poin-poin yang penting. Kemudian berorientasi kepada masalah yang diajukan. Nah, masalahnya apa yang sudah kita simak? Nah, masalah apa sih? Kita akan menganalisis mengenai bentuk-bentuk desa ya. Jadi permasalahannya adalah bagaimana bentuk desa yang ada di sekitaran rumah kalian gitu ya. Nah kemudian yang keempat, ini kalian dibagi menjadi 4 kelompok besar berdasarkan rumah kalian ya. Nah oke, lalu yang berikutnya kalian harus memecahkan permasalahan yang sudah kita utarakan tadi ya. Bagaimana terkait dengan struktur ruang dan bentuk desa yang ada di tempat tinggal kalian ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Tidak? Oke, rasanya sudah paham ya apa yang harus kalian lakukan. Nah nanti setelah itu kalian harus melaporkan lembar kerjanya di depan sini ya. Jadi silakan kalian sampaikan apa yang sudah kalian diskusikan atau kerjakan bersama kelompok kalian ya. Baik, ini saya beri waktu berapa menit ya, kira-kira mungkin sekitar 20 menit ya untuk mengerjakan lembar kerjanya. Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan ya. Ya, silakan. Ya, silakan dibagi-bagi ya. Ini ada beberapa lembar kerja yang harus kalian kerjakan ya. Nah, misalnya nih 2 orang mengerjakan tentang struktur tata ruang atau aspek fisiknya. Kemudian ada yang kebagian aspek non fisik, ada yang kebagian tata pemerintahan ya. Nah, yang ketiga ini di lembar terakhir itu ada kotak ya. Jadi nanti ini boleh menyusul ya. Jangan lupa kalian itu men-screenshot desa yang kalian analisis ya. Nah, jadi silakan, oh iya saya mau menganalisis desa ini, di screenshot ya. Nanti pada saat jam di luar jam pelajaran geografi atau pada saat istirahat, nah kalian bisa ngeprint ya, lalu nanti ditempelkan di sini ya. Boleh menyusul itu. Ya, silakan waktunya berdiskusi. Iya, silakan.
Ayo ini bekerja berkelompok berdiskusi. Yuk. Ya, gitu aja. Kalau misalnya ada yang perlu dikoreksi silakan ya. Aja. Ibu melingkar sama memusat itu sama kan? Melingkar sama memusat. Melingkar dengan memusat. Ya menggunakan istilah memusat aja. Ya. Ini kelompoknya cuma berempat? 5 Bu. Berlima. Oh iya, banyak yang gak masuk ya. Apa? Karung kuda. Kalau dilihat-lihat secara potensinya kayaknya udah masuk swasembada ya. Udah maju ya. Karena mungkin di sana juga udah mulai banyak industri. Nah, jadi kan ciri-cirinya mata pencariannya itu sudah mulai beragam gitu ya. Nah, jadi termasuk ke desa swasembada ya. Gitu. Nggak apa-apa sih, beda aja. Nah, kelompoknya siapa ya sih itu karung kuda teh? Oh, Danu. Danunya nggak sekolah. Gimana kelompok ini? Desa apa kalian? Kembar. Kecamatan Cikembar. Salah satu desanya? Apa tadi tuh? Bojong. Ini enggak ada. Desa Bojong. Nah, oke. Mungkin kamu bisa melihat ya dari acuan-acuan yang ada. Tapi kalau misalnya ada yang harus diperbaiki, tidak apa-apa ya. Ya. Nah, itu jangan lupa di screenshot ya desa yang kamu analisisnya ya. Ayo, hasil kerja kelompok kalian itu nanti akan ada penilaian ya. Jadi kelompoknya yang kompak mana, yang kelompoknya tidak kompak mana. Nah, ketahuan ya. Jadi di sini saya menilai. Fasilitas desa Cibadak sudah lumayan nggak sih? Memadai. Kan lihat lagi. Gimana, ada kesulitan? Lumayan. Yang mana yang sulitnya? Oh, tidak ada ya. Lancar semua ya. Soalnya udah masyarakat ada istiadatnya sudah mulai memudar dan masyarakat sudah tidak terikat pada istiadat. Nah, untuk aspek non fisik ya, misalnya kan di sini ada sikap gotong royong masyarakat.
ya, kemudian ada kontrol sosial dan ada mobilitas sosial. Mungkin kalian masih bingung ya, apa itu mobilitas sosial? Nah, mobilitas sosialnya ini bisa kamu sangkut pautkan dengan mata pencarian, ya. Jadi kalau di desa tersebut mata pencariannya hanya itu saja, berarti mobilitas sosialnya rendah, ya. Tapi kalau di desa tersebut mata pencariannya beragam, ada yang di bidang industri, jasa, pertanian, peternakan. Nah, kalau beragam seperti itu bisa jadi mobilitas sosialnya tinggi. Ya, jadi kalau beragam mata pencariannya, mobilitas sosialnya tinggi ya. Kontrol sosialnya ada tidak? Ya. Nah, jadi misalnya kalau di daerah kampung adat itu kontrol sosialnya tinggi ya. Jadi karena memang mereka diikat oleh suatu adat istiadat atau hukum yang ada di sana ya. Oke, seperti biasa ya, nanti disiapkan siapa yang mau presentasi lagi ya. Gantian boleh, iya boleh. Ya, berdua boleh berdua aja ya. Nah, gantian lah, jangan root terus ya. Ya, silakan nanti yang presentasinya gantian ya. Jangan Anissa aja gitu ya. Nah, boleh misalnya Jihad ya. Atau Dede boleh Dek. Ya. Boleh berdua ya nanti yang presentasinya ya. Oke, nanti disiapkan ya. Siapa yang mau presentasi nanti? Tasal? Oke, Taisa sama Faisal boleh ya. Hanya menyampaikan aja apa yang sudah di Di bawah Swasembada sama swakarya tuh di bawahnya. paling kelihatan tuh apa sih? Apa? Yang Yang paling kelihatan ciri antara swasembada sama swakarya. Swasembada dengan swakarya. Nah, jadi kan kalau misalnya si swasembada dia itu hasil alamnya diolah tapi udah istilahnya bukan diekspor, sudah didistribusikan ke tempat yang lain. Gitu ya. Kalau misalnya si desa swakarya dia itu bisa memproduksi masih dalam ruang lingkupnya tidak terlalu luas gitu ya. Nah, misalnya kalau desa swakarya mah antar desa. Jadi antar desa aja gitu ya mendistribusikan hasil sumber daya alamnya. Tapi kalau si desa swasembada mah dia itu mendistribusikan barangnya sudah sampai ke luar kota gitu ya, atau ke provinsi-provinsi atau bahkan ke seluruh Indonesia misalnya gitu ya. Jadi bedanya dari cakupan itu sih kalau dalam mata pencarian gitu ya. Nah, tapi sudah mulai maju gitu si desa swakarya ini. Ya. Ibu ininya boleh gini dong. Ini udah pindah ke sini. Iya, boleh gitu. Tapi ini beneran suaranya Desa swakarya mulai berbagai nah ya betul. Jadi sudah mulai bermunculan ya menggunakan, jadi istilahnya di sana itu sudah mulai ada pembangunan ya yang ada di Cikembar itu gitu ya terkait dengan industri, tapi industrinya belum pesat gitu ya dalam arti jadi kalau misalnya sudah pesat itu pembangunan sudah berjalan dengan lancar di desa itu, kemudian pendistribusian dari industri tersebut sudah kemana-mana gitu ya. Tapi kalau misalnya di desa itu baru mulai bermunculan industri-industri, nah itu masuknya ke swakarya gitu ya. Jadi masih dalam tahap sedang potensinya itu ya. Tadi tinggalnya di mana Teh? Oh, di Nagrak ya, tidak apa-apa ya menganalisis Cikembar. belajar ini tempat lain. Tasal di mana rumah? Kebun pala Bu. Oh, Kebon Pala. Kebon Pala teh mana? Itu Gang Kristimu. Oh, Cibadak ya. Strategis. Kok beda Bu? Beda. Sama Sudah Ya, aparatur pemerintahan ada tidak? Pemanfaatan lahannya untuk apa? Nah, di Cikembar benar nggak katanya mau dibuat bandara?
Oh, itu bohong. Soalnya Enggak. jadinya kan Olimpik bakal jadi banyak pabrik katanya Bang. Oh, Olimpik ini furniture. Ya tapi ntar belakangnya mah bakal banyak lagi pabrik beda-beda. Katanya Oh, mah. jadi kawasan industri mungkin ya. Oh, gitu. Soalnya kan kabar kalau di Kecamatan Cikembar mau dibikin bandara itu udah dari tahun kapan gitu ya, tapi kok belum terrealisasi gitu ya. Jadi pembangunannya juga nggak terlihat kan seperti itu. Oh, jadi ujung-ujungnya jadi kawasan industri. Nah, boleh tuh nanti dituliskan ya di sini pemanfaatan lahannya untuk kawasan industri. Ya, jadi bisa jadi nih si desa-desa yang ada di Kecamatan Cikembar itu nanti sudah mulai didominasi oleh desa-desa swasembada ya, karena seperti itu. Oke, silakan dilanjutkan lagi. Gimana? Ada kesulitan gak? Kalau misalnya kan pas kesulitan itu swasembada. Kalau ini Seperti apa? sikap gotong royong masyarakatnya. Nah iya betul. Jadi kalau misalnya sikap gotong masyarakatnya di sini gimana sikap gotong royongnya? Apakah mulai memudar ataukah misalnya masih tinggi gitu ya rasa sosialisasinya. Nah jadi boleh dirangkum dengan dituliskan sikap masyarakatnya bersifat paguyuban atau patembayan, misalnya kayak gitu ya. Kontrol sosialnya ada tidak? Kalau misalnya di kampung adat misalnya seperti itu kan pasti ya kontrol sosialnya ada gitu. Tapi kalau di desa-desa biasa juga mungkin misalnya ada. Misalnya ada. Jadi kayak RT gitu biasanya kalau desa. nah, RT-RT yang kayak gitu berarti masuknya ke aparatur pemerintahan. Jadi kontrol sosial itu ada nggak yang mengatur tata kelakuan yang ada di desa tersebut gitu ya. Ada Kak? Apa RT? Kontak Itu mah masuk ke sini aparatur pemerintahan atau iya, pamong desa atau itu termasuk ke aparatur desa ya. Misalnya kayak RT RW yang kayak gitu-gitunya apakah sudah berjalan atau belum? Baik, mungkin waktunya 5 menit lagi ya. Nanti kita akan melihat bersama-sama di Google Earth ya, apakah betul, kita koreksi ya setiap kelompoknya, apakah betul desa yang setiap kelompok kalian analisis itu desanya berbentuk linear ataukah memusat ataukah terpencar ya. Sudah belum? Belum.
Ya, waktunya 2 menit lagi ya untuk berdiskusi. Sudah? Oke. Yang lain bagaimana? Kelompok yang lain sudah belum? Sudah. Kelompoknya ini sudah? Kelompok Cibadak? Dikit lagi. Baik. Kelompoknya yang belakang, kelompoknya Saila udah? Sudah, oke. Nah, baik, saya jelaskan dulu ya untuk proses pelaporan atau presentasi hasil diskusi kalian. Jadi silahkan kalian pilih 2 teman perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian setelah itu nanti boleh dari kelompok lain bertanya. Ya, nah jadi silakan nanti diperbolehkan bertanya ya 1 atau 2 orang lah gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk waktu presentasinya kurang lebih sekitar 5 menit. Kemudian dengan tanya jawab ya sekitar 6 menit ya masing-masing kelompok. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Oke, siapa yang mau tampil pertama? Boleh kelompoknya. Apa kecamatan apa ini? Kecamatan Nagrak. Baik, siapa nih? Syahal sama siapa? Oke, sama Ferdi. Ya, kita kasih semangat dulu ya buat kelompok 1 yang tampil. Oke, sebentar. Kita akan sama-sama cek ya di Google Earth. Nah. Fisik. Oke. Ferdi. Ya, desa apa? Cisarua. Cisarua Nagrak. Sa. Pegang aja. Ya. Ya, Papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cisarua, Kecamatan Nagrak, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Nagrak, enggak Cisarua Nagrak. Ya. terus. Nah. Yang pertama, klasifikasi desa. Nama desanya Cisarua ya, Kecamatan Nagrak. Kualifikasi menurut potensinya adalah swakarya. Ciri-ciri desanya, mata pencariannya beragam. Ada yang berternak, bertani, dan berindustri. Lembaga sosial, ada Karang Taruna, Remaja Masjid. Lembaga pemerintahan, kantor desa. Sudah ada hubungan dengan daerah sekitar, melakukan turnamen atau pertandingan dengan daerah desa atau desa lain, membeli atau menjual kebutuhan kepada daerah lain. B. Struktur ruang desa. Aspek tata ruang fisik. Tanah. A. Tanah subur. Iklim curah hujan sedang. Temperatur sejuk. Air bersih melimpah cukup untuk mengalir sawah. Mengairi sawah. Hewan yang berfungsi sebagai tenaga kerja dan sumber pangan. Pangan ayam, domba, sapi. Aspek non-fisik, sikap gotong royong masyarakat masih berjalan dengan baik. Contoh kerja bakti membersihkan desa. Kontrol sosial diatur oleh kepala desa. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial tinggi karena mata pencariannya beragam atau heterogen. Salah. Tata pemerintahan, aparatur pemerintahan.
Karang Taruna, pemanfaatan lahan, lahan pertanian, sawah, lahan industri, pabrik, lahan wisata, ada Spark Bu. Park Nagrak, tempat berenang. Bentuk desanya memusat Bu. Ya, bisa ditunjukkan yang mana memusatnya? Oke, saya zoom. Nah, yang di mana ini? Nah, iya Bu, ini ada yang memusat, tapi banyak sih yang itu juga yang linear juga Bu. Oke, ya memang mayoritas memusat ya. Ya Bu. Nah, Mengikuti tepi jalan, Bu. oh ada juga yang mengikuti Baik jalan Bu, yang ya. ini Bu, yang di Nagrak. Oke. Ya, jadi memang pola pemukimannya berarti ada dua ya, Ya, Bu. memusat dan juga mengikuti jalan ya. Ya Bu. Oke. Kemudian, nah ini saya mau tanya ya, deket SMP 1 Nagrak ini apa ya? Itu Bu, apa teh Japa? Ini Kargil. apa? Japa Bu, pabrik Japa. ayam. Oh, Japa. iya. Yang Jadi di sosis, sana. Bu. Ya, oh iya, Java. So nice. Maxonai. Oke, jadi ini peternakan ayam ya, yang Bu. lumayan besar sekali di sini Ada ya. dua Bu di Nagrak Iya. teh, Bu. Oh, ini sama ini ya? Ya itu Bu yang Nah, oh ayam iya. Sinagar Bu itu Bu. Ini pabrik ayam ya. Iya. Kalau ini Ada. apa ini? Itu mah rumah-rumah warga Bu. Oh, rumah warga. Itu mah itunya. Mesnya Bu. Oh, itu mah, Bu. mesnya. Yang belakang. Nah, ini lapang Terus ada kan. Apa ini? manggis Bu ini mah Bu. Ini juga sama peternakan ayam Bu. Oh, gitu. Oke. Wah, lumayan ya kalau di Nagrak itu masih banyak area-area hijaunya kalau kita lihat dari Google Earth ya. Ya, Bu. Nah, betul. Iya, jadi luar biasa di Kecamatan Nagrak ini banyak sekali potensi-potensi alam ya yang bisa dimanfaatkan untuk desa tersebut, bahkan nanti gitu ya, karena ada peternakan ayam ya khusus untuk sosis gitu ya atau Java. Nah, itu bisa menjadi berkembang gitu ya terus sehingga dipertahankan menjadi desa swasembada ya. Betul tadi yang kamu sebutkan ciri-cirinya, desa apa, termasuk desa apa? Swakarya swasembada. Swakarya Bu. Swakarya, oke. Swakarya berarti masih dalam proses perkembangan ya. Belum terlalu maju-maju banget lah istilahnya, sedang-sedang saja. kampung-kampungnya. Oke, baik. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya, satu orang saja. Jangan bertanya Ada yang mau berapa nanya? harga sosis Java. Ada yang mau nanya? Ada yang mau bertanya enggak? Ada yang mau tanya? Tidak ada? Kemudian. Baik, kalau tidak ada tidak apa-apa ya. Mungkin sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh kalian berdua. Oke, silakan ditutup saja. Sekian Dari kami. kelompok Cisarua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Luar biasa ya kita mengidentifikasi Kecamatan Nagrak khususnya di Desa Cisarua ini ya. Nah, jadi memang tadi sudah disampaikan bahwasannya di Kecamatan Nagrak, Desa Cisarua ini, nah kalau di Desa Cisaruanya sendiri mungkin oke, betul, masih termasuk ke dalam golongan desa swakarya ya. Nah, tapi mungkin kalau desa-desa yang sudah ke sini atau masih di daerah sini mungkin sudah masuk ke dalam desa swasembada ya. Oke, jadi memang banyak sekali potensi-potensi fisik yang bisa dimanfaatkan oleh desa tersebut ya. Baik, silakan yang kedua siapa? Oke, silakan kelompoknya Okan. Siapa yang mau tampil? Ya, boleh. Sama orang Cikembarnya langsung ya. Desa apa? Desa Cikembar, Bu. Cimanggu. Desa Cimanggu. Cimanggu Cikembar. Ini Bu bener. Ini rumah saya Bu.
Ya. Ya, silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami tentang klasifikasi struktur ruang dan bentuk desa di Cikembar, Kecamatan Cikembar, terutamanya di Desa Cimanggu. Dibacakan oleh rekan saya. Jadi yang pertama, nama desanya Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar. Klasifikasi menurut potensinya swakarya, ciri-ciri desa, lembaga sosial desa dan pemerintahan sudah berfungsi, adat istiadat sudah longgar, mata pencarian beragam, masyarakat bersifat paguyuban, tersedia pusat pendidikan, mulai bermunculan berbagai macam industri. Yang kedua, struktur ruang desa. Yang pertama, tanahnya subur. Yang kedua, iklimnya sejuk, airnya tercukupi. Hewan yang berfungsi sebagai tenaga kerja dan sumber pangan meliputi kerbau, ikan, domba, dan juga ayam. Selanjutnya akan dijelaskan. Pegang. Di sini saya akan membacakan tentang aspek non fisiknya, yaitu sikap gotong royong masyarakat. Nah, di Desa Cimanggu masih bersifat paguyuban, yaitu masyarakatnya memiliki sikap gotong royong yang kuat. Kayak misalkan ada bakti sosial, bersih-bersih lingkungan, apalagi kalau misalkan ada acara-acara besar seperti memperingati 17 Agustus atau apapun, pasti bergotong royong dalam mengadakan acaranya. Terus kontrol sosialnya dikontrol oleh pamong desa atau bisa dikenal dengan kepala desa, kades, Pak Kades. Mobilitas sosialnya, mata pencarian di Cikembar ada pertanian, perdagangan, peternakan, perkebunan, dan buruh pabrik. Terus tata pemerintahannya, apertur pemerintahan ada contohnya seperti RT/RW, ibu-ibu PKK yang suka senam, terus pemuda Pancasila. Terus pemanfaatan lahan dari Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar, yaitu lahan Cikembar mereka untuk pertanian, industri, bisa dilihat industri, perkebunan. Ini nih perkebunan, perkebunan, peternakan juga ada di situ. Terus bentuk desanya itu memanjang mengikuti jalan, terus ada juga yang berpusat. Nih, ikutin jalan. Bisa di zoom lihat rumah Danu. Nah ini, Nah, ini ya jalannya ya. Nah ini rumah saya. Bisa dilihat yang mana ya? Bukan di sini, Bu. Ya pokoknya ini apa sih namanya? Memanjang mengikuti jalan, terus ada juga yang memusat tuh. Ada juga yang pemukimannya padat, memusat. Nah, ini ya yang memusat ini nih mungkin ya. Ya, itu berpusat. Ada Bu yang lebih berpusat. Yang di BT. Nah, ini kelihatan kalau di ini, Bu. zoom. Itu berpusat. Berpusat. Kenapa bisa memusat? Soalnya itu perumahan. Jadi memusat karena itu perumahan. Ya, jadi bentuknya memusat dan yang lainnya mengikuti jalan raya. Ada perkebunan apa di sana? Ada Komoditi utamanya? singkong. Oh, bukan manggu. Bukan singkong. Manggu itu karena orang-orangnya manis jadi namanya Cimanggu. Oh, gitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin cukup dari kami berdua. Ya, ada yang mau bertanya terkait dengan Desa Cimanggu. Ya, boleh, Sahal. Hah? Kenapa, Sahal? Karena kan di daerah Kecamatan Cikembar banyak industri seperti Youngstar, terus Mercy, Olimpik, terus banyak truk-truk yang lewat. Mungkin strukturnya yang curah hujan juga terlalu tinggi, jadi membuat tanah cepat
cepat berlobang lah gara-gara banyak beban kendaraan karena itu jalan pemerintah atau jalan utama. Ya. Kemudian, nah coba kalian sampaikan lagi mengenai isu kalau di daerah Kecamatan Cikembar itu mau dibuat bandara. Nah, coba diklarifikasi oleh orang Cikembarnya langsung. Menurut yang saya dengar kan emang banyak yang bilang bahwa di Cikembar daerah Olimpik itu bakal Olimpik Ibu di bawah. Bawah. Nah, Yang daerah putih. ini. Nah, ini. Oh, udah. Yang ini nih. Nah, ini kan awalnya Oh, ini. beritanya bakal dibuat bandara, tapi kata orang-orang mah sudah nggak mungkin dibuat bandara, jadi Karena padat penduduknya. karena padat penduduk, karena tempatnya juga tidak apa sih namanya, Tidak tidak mendukung, tadi direlokasikan menjadi tempat kawasan industri. Jadi ntar kan ini pabrik pertama Olimpik, tapi nanti ke belakangnya bakal ada pabrik lain yang bakal berdatangan ke Bakal tempat dibangun lagi, soalnya luas ke belakangnya, bisa dilihat tuh luas. Oh iya. Bakal dijadiin kawasan industri. Nah begitu ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, bener nggak nih di Sukabumi bakal ada bandara? Sudah terjawab oleh orang Cikembarnya langsung ya. Oke, begitu juga ya Sahaya jawaban dari teman kalian. Oke, sudah, silakan ditutup saja. Mungkin sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan dong buat kelompoknya Cikembar. Nah, baik. Tadi kelompok Cikembar menganalisis salah satu desa ya, yaitu Desa Cimanggu. Nah, betul ya, kalau di Desa Cimanggu itu sendiri pola pemukimannya itu ada yang pola pemukiman memanjang linear. Nah, itu mengikuti jalan raya ya. Kemudian ada juga yang memusat ya. Nah, misalnya di daerah sini ini memusat, kalau memanjangnya mungkin ini daerah sini ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di sebelah sini ya, nah ini entah masih masuk Kecamatan Cikembar atau tidak ya. Nah, ini ada sungai yang berkelok-kelok ya. Jadi terlihat sekali bentukan sungai berkelok-kelok di Google Earth ini. Dan kalau kita lihat ya, kalau kita zoom in, nah ternyata luar biasa. Sungai di kita itu masih cenderung secara ekologis masih bagus ya. Kenapa? Karena daerah pinggirannya itu masih hijau ya. Nah, tapi kalau di daerah-daerah lain, apalagi sungai-sungai yang ada di Jakarta, biasanya di pinggir-pinggir sungai itu udah ini aja pemukiman gitu ya. Nah, oke, pemukiman di dekat dengan sungai itu biasanya linear juga ya, mengikuti sepanjang aliran sungai. Tapi bukan berarti kalian itu boleh mendirikan bangunan-bangunan atau rumah-rumah yang ada di pinggir-pinggir sungainya banget gitu ya. Nah, jadi tetap walaupun pola pemukimannya itu linear mengikuti sungai, tetapi harus menjaga keasrian daripada sungai itu ya. Nah, jadi memang harus ada radiusnya ya. Berapa jarak yang pas untuk pemukiman dekat dengan sungai ya. Nah, jadi kalau seperti ini masih bagus. Di pinggir-pinggirnya itu masih hijau, masih asri ya. Oke, kita lanjutkan ke kelompok yang ketiga. Silakan, siapa? Oke, Cibadak dulu ya. Ya. Parung kuda nanti. Ya, silakan. Desa apa? Desa Sekarwangi. Desa Sekarwangi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu klasifikasi struktur ruang dan bentuk desa di lingkungan sekitar. Adapun desa yang kami diskusikan yaitu Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak. Klasifikasi menurut potensi swasembada, ciri-ciri desa. Desa Sekarwangi merupakan desa yang sudah berkembang. Masyarakatnya sudah mampu memperdayakan dan mengembangkan sumber daya alam dengan baik. Mata pencahariannya sudah beragam,
mulai ada petani, pedagang, buruh, supir, dan lain-lain. Tingkat perekonomian sudah lebih maju, fasilitas desa memadai, dan masyarakat sudah terikat pada tidak terikat pada tradisi atau adat istiadat. Untuk kondisi tanah. Untuk struktur ruang desa, tanahnya subur, iklim sedang, suhu tertinggi 30 derajat Celcius, suhu terendah 21 derajat Celcius, air sudah terpenuhi, bersih dan melimpah. Hewan yang berfungsi sebagai tenaga kerja dan sumber pangan yaitu peternakan ikan nila dan ikan lele. Untuk aspek non fisiknya yaitu sikap gotong royong masyarakat sendiri, yaitu masyarakat Desa Sekarwangi memiliki gotong royong yang tinggi dan ikatan kekeluargaan yang erat. Untuk kontrol sosialnya yaitu Desa Sekarwangi memiliki pemimpin yaitu Kades atau kepala desa. Mobilitas sosialnya sendiri yaitu heterogen, mata pencariannya penduduk Desa Sekarwangi bermacam-macam, ada di bidang industri, pertanian dan peternakan. Untuk tata pemerintahannya sendiri yaitu aparatur pemerintah seperti ada BPD, Badan Pemusyawaratan Desa, PLPD, Lembaga Pemberdayaan Desa, PKK, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, RW, RT, dan Karang Taruna. Untuk pemanfaatan lahan yaitu cukup merata, sebagian besar digunakan untuk pemukiman dan sebagian besarnya lagi untuk perkebunan dan persawahan. Sudah? Oke. Untuk bentuk desanya itu memanjang. Bentuk desanya memanjang. Memanjang mengikuti apa? Sungai atau Jalan raya. jalan raya? Oke, mari kita lihat ya. Apakah betul? Jalan rayanya mana? Nah, ini mungkin ya. Nah, oke. Memanjang. Betul ya, pola pemukimannya memanjang. Dan bisa kita lihat juga ternyata di Kecamatan Cibadak ya, kalau kita menganalisis kecamatan-kecamatan yang lain, Kecamatan Cibadak itu lumayan cukup padat dibandingkan dengan tadi Kecamatan Cikembar, dengan Kecamatan Nagrak ya. Nah, jadi memang Cibadak ini wah, liatin tuh, rumah-rumahnya udah banyak ya. Iya, betul ya, terjadi fenomena kemacetan lalu lintas ya. Nah, tetapi di sini juga masih banyak sawah-sawahnya ya. Nah, iya, betul ya. Ada potensi fisik apa lagi selain dari ini? Airnya bagaimana kondisi airnya? Nah, ini juga ada sungai ya? Sungai apa? Cicati. Oke. Nah, itu bisa kamu lihat juga ya. Jadi alhamdulillahnya gitu ya, kalau di Kabupaten Sukabumi ini kondisi sungainya masih cukup bagus, masih cukup lumayan ya, daripada dengan kondisi sungai yang ada di kota-kota lain ya. Jadi kalau di kita itu masih asri, masih banyak hijau-hijau di pinggiran-pinggiran sungainya gitu ya. Oke. Ciri khasnya apa sih kalau desa yang di Desa Sekarwangi itu? Ciri khasnya macetnya. Oke. Nah, mungkin kita menganalisis lagi kenapa bisa macet, karena ada apa? Pabrik. Berarti kalau misalnya ada bermunculan pabrik-pabrik sudah tergolong ke dalam desa apa? Desa Swasembada ya. Nah, jadi apalagi ini pabriknya pabrik yang besar, kemudian produksinya itu bukan hanya khusus untuk memenuhi kebutuhan desanya sendiri, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan tempat-tempat yang lain, apalagi kota-kota yang lain ya. Oke, sudah bagus presentasinya, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Nah, yang lainnya dikumpulkan juga ya. Ya, silakan mari kita sambut kelompok yang terakhir. Kelompok Parung Kuda, kelompoknya. Ya, silakan. Boleh di sana, boleh. Kalau dingin. Mic-nya. Ya. Desa apa?
Karena kita cinta Sunda. Musola ya. Ya, silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami perwakilan dari kelompok 3 yaitu Kecamatan Parungkuda akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai klasifikasi struktur ruang dan bentuk desa di Sunda Wenang. Oke, perkenalkan, nama saya Vika Korina Putri. Saya Siti Anak Heronisa. Langsung aja Ibu. Iya, silakan. Hasil diskusi kami tentang klasifikasi desa. Nama desanya Sunda Wenang, kecamatannya Parungkuda. Klasifikasi ini menurut potensinya Sunda Wenang itu termasuk desa swasembada. Ciri-ciri desanya, Sunda Wenang ini sudah adanya industri di sekitar kecamatan maupun desa. Lalu yang kedua, sudah tidak terisolasi. Yang ketiga, memiliki tingkat pendidikan dan perekonomian yang baik. Lalu yang keempat, mata pencariannya beragam dan bergerak condong di bidang jasa, industri, dan pertanian. Lalu yang kelima, sarana dan prasarananya sudah lengkap. Yang keenam, masyarakatnya sudah terbuka. Ketujuh, pengolahan administrasinya baik. Dan yang kedelapan, desanya sudah mandiri. Lalu untuk struktur ruang desa akan dipaparkan oleh teman saya. Struktur ruang desanya dari aspek tata ruang fisik, tanahnya itu subur, terus iklimnya tropis basah, airnya tercukupi, hewan yang berfungsinya yaitu ada ayam, dapat lihat di di Kecamatan Parungkuda terdapat peternakan ayam. Lalu aspek non fisiknya, sikap gotong royong di masyarakat, masyarakatnya bersifat paguyuban. Jadi meskipun tadi termasuk swasembada, tapi masyarakatnya masih bersifat paguyuban. Mereka masih bergotong royong dalam hal-hal acara besar. Terus kontrol sosialnya oleh kepala desa, mobilitas sosialnya banyak di buruh pabrik, buruh tani, dan macam-macam, bergerak di bidang jasa juga. Lalu tata pemerintahannya, aparatur pemerintahannya yaitu RT RW di Desa Sunda Wenang. Lalu pemanfaatan lahan wisatanya yaitu ada Tangga Seribu, tepatnya di Kampung Warung Cari. Terus industrinya ada pabrik-pabrik banyak banget. Terus pertaniannya perkebunan buah. Terus ada juga balitri kalau kalian tahu. Terus peternakannya ada ternak ayam. Jadi Desa Sunda Wenang ini memiliki bentuk desa yang memanjang. Ya, pemanjang karena apa? Karena jalan raya Ibu. Memanjang mengikuti jalan raya ya. Oke. Baik. Nah, kira-kira ini apa ya? Dekat Bumi Pakuwon Regensi. Itu perumahan Ibu. Oh, perumahan. Wah, tapi luar biasa, perumahannya sangat rapi ya dibandingkan dengan yang lain ya. Oke. Nah, ini juga lihat ini perumahan juga. Atau apa ini? Itu tuh ini Apa ini? Mungkin perkebunan. kandang ayam. Perkebunan. Lalu juga untuk wisatanya ada wisata apa? wisata monumen Bojong Kokosan. Oh iya, betul ya. Terus ada balai Cibadak apa nggak penelitian punya, Ibu? pertanian juga. Iya, oke. Ada yang mau bertanya terkait dengan Kecamatan Parungkuda? Ada yang mau bertanya tidak? Ada? Yang belakang tidak ada? Oke. Oh iya, silakan. Tadi kan udah disebutin ada, tapi kalau khusus untuk di Desa Sunda Wenang itu kan aparatur pemerintahnya pasti dipegangnya dulu sama RT RW, lalu tapi kepala pasti ada desa. kepala desanya. Oh, begitu ya struktur organisasinya. Oke, sudah bagus, silakan ditutup saja. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih juga kepada Ibu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ya saya review sedikit ya terkait dengan desa yang ada di Parungkuda ya, khususnya di Desa Sundawenang ya. Nah tadi untuk pola pemukimannya sendiri itu memang kita lihat ya, pola pemukimannya adalah memanjang atau linear mengikuti jalan raya ya. Tetapi bisa kita lihat juga kalau di berdasarkan Google Earth gitu ya. Nah ini ada juga yang memusat. Nah ini kita harus tahu kenapa bisa memusat seperti itu gitu ya. Pasti kan ada daya tarik tersendiri kenapa pola pemukimannya itu memusat gitu ya. Dan bisa kita lihat juga kalau di desa di Kecamatan Parungkuda ini sudah mulai padat ya, sama seperti Kecamatan Cibadak. Karena memang mulai banyaknya bangunan-bangunan industri yang ada di Parungkuda itu sendiri ya. Tidak apa-apa, nah itu mungkin akan membantu perekonomian di Kecamatan Parungkuda itu sendiri gitu ya, dan menjadi potensi non fisik gitu ya. Nah oke, luar biasa, tepuk tangan untuk kalian semua ya. Jadi alhamdulillah ya, kalian semuanya sudah bisa menganalisis ya tentang potensi-potensi fisik maupun potensi non fisik yang ada di desa kalian masing-masing ya. Dan juga kalian sudah pintar menggunakan Google Earth ya, mengidentifikasi, menganalisis bentuk desa seperti apa yang ada di lingkungan kalian. Nah berarti kalian sudah bisa memecahkan permasalahan tentang bentuk-bentuk desa dan potensi-potensi desa ya. Nah oke, siapa yang mau mereview? Kalian sudah belajar apa hari ini? Silakan. Ada yang mau mereview? Siapa? Ya boleh Vika. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Terima kasih kepada Ibu sudah mempersilahkan saya untuk mereview atau merangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi kita kan tadi udah belajar klasifikasi struktur ruang dan bentuk desa. Nah, yang bisa saya tangkap itu, jadi tiap desa itu memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang memanjang, ada yang memusat. Terus juga ada tadi desa itu ada yang swadaya, swakarya, dan swasembada. Nah, semua itu tuh ada karakteristik dan ciri-cirinya masing-masing. Misalnya kayak tadi swasembada itu dia desanya sudah mandiri. Terus kalau misalnya swakarya itu dia masih di tengah-tengah gitu, masih transisi. Terus yang terakhir itu yang paling bawah itu tuh dia masih bersifat tradisi. Nah contohnya itu kayak di suku Baduy kayak gitu. Terus juga kita udah belajar Google Earth juga, jadi lebih ngerti cara pemakaiannya kayak gimana. Oke, luar biasa, sangat lengkap ya apa yang kita pelajari hari ini ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kita siap-siap ya untuk minggu depan kita ulangan materi interaksi desa kota ya. Oke. Ayah, jangan lupa belajar di rumah ya. Jadi kita akan mereview semua materi yang berkaitan dengan interaksi desa kota ya. Kemudian kotanya sudah kita bahas pada pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Alhamdulillah sekarang sudah tuntas ya materi tentang interaksi desa kota ya. Baik, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.